Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Siapa yang tak hormat kepada yang tua, tak sayang kepada yang muda, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati sunnah dari kanan, Buya Saprudin Soleh Gergaji, Ustadz Maghfirah Abi Edi Azhar, kemudian Ketua IKMI Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, kemudian para asatiz, Ustadz Nazri cukup mewakili yang di bawah untuk semuanya, ibu-ibu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diminta untuk menyampaikan materi ini sudah saya sampaikan dulu beberapa tahun yang lalu. Infokus ini kalau disampaikan 2 jam, karena saya mencoba menyusun Isra Mi'raj itu dari awal sampai akhir. Tidak ada hadis tentang Isra Mi'raj yang bercerita dari A sampai Z, tak ada. Hadis Isra Mi'raj itu potongan-potongan. Saya berusaha untuk mentaufikkan, waffaqa yuwaffiqu taufik, menggabungkan beberapa hadis yang terpisah-pisah. File ini boleh diminta ke panitia, boleh dibagi sebagai amal jariah. Jadi nanti kalau ada di tengah masyarakat mempertentangkan ini, mana ada hadis Isra Mi'raj satu hadis, memang bukan satu hadis, gabungan dari beberapa hadis yang saya coba saya susun. Lanjut. Sebelum masuk ke pembahasan Isra Mi'raj, mesti membantah dulu. Sama macam mengasih obat pada orang sakit, jangan diobati dulu, dibuang dulu, mengobati kudis, dibuang dulu, bersihkan lukanya, baru masuk obat. Tak bisa obat langsung. Membahas Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, jangan langsung masuk ke inti. Buang dulu syubhat. Syubhat itu isu-isu yang terkait. Jadi kita bergambar, karena dengan gambar bisa simpel. Apakah Nabi pernah sholat 300 rakaat? Tak pernah. Kalau begitu Imam Ahmad masuk neraka, karena dia sholat 300 rakaat sehari semalam. Apakah Nabi pernah zikir 1000 kali sebelum tidur? Tak pernah. Kalau begitu Abu Hurairah masuk neraka, karena sebelum tidur dia zikir 1000 kali. Satu riwayat menyebut 2000 kali. Apa sebetulnya yang ingin diceritakan dari gambar yang simpel singkat ini? Untuk membantah orang yang mengatakan kalau tidak dibuat Nabi berarti kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Kalau sudah bid'ah dhalalah, kalau sudah dhalalah finnar. Nah, maka dibalik logikanya. Pernah rupanya Nabi sholat 300 rakaat sehari semalam? Pernah dia menyuruh? Pernah dia mengajarkan? Tak pernah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal sholat 300 kali sehari semalam. Kalau begitu masuk neraka lah dia. Lalu kemudian Abu Hurairah bertasbih. Nah, ini jadi membuat logika terbalik, dibalik logika berpikir itu. Nah, jadi terserah. Ini bahan pokok. Yang saya sampaikan ini ibarat gulai. Yang saya sampaikan ini dagingnya, isinya. Adapun bumbunya, IKMI hebat kulinernya, mantap. Oke, lanjut. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Nabi tak pernah mengajarkan baca ayat kursi di 4 sudut rumah, tapi Abdurrahman bin Auf melakukannya. Abdurrahman bin Auf kalau balik dia ke rumah dibacanya 4 sudut tuh ayat kursi. Kalau gitu Abdurrahman bin Auf masuk neraka. Nabi tak pernah mengajarkan kumpul setelah khatam Quran. Tapi Anas bin Malik kalau dia habis khatam Quran, wa kana Anas bin Malikin idza khatimal Qur'ana jama'a ahlahu wa auladahu. Dikumpulkannya anak bininya membaca doa khatam Quran. Itulah dalil majelis-majelis khatam Quran di tempat kita.
3. Nabi tak pernah sholat tahajud berjamaah 1 bulan tiap malam. Tapi di Masjidil Haram sekarang, Masjid Nabawi, orang melaksanakannya sebulan full. Nah, ini membuka cakrawala, hanya beberapa contoh sampel saja. Kalau mau lengkap tentang masalah ini, buka kitab Mafhumul Bid'ah wa Asaruhu fil Fatawa Al-Mu'asyirah. Efek dari pemahaman bid'ah terhadap fatwa-fatwa kontemporer. Nama penulisnya Syekh Dr. Abdul Ilah. Oke, lanjut. Nah, setelah dibahas tadi itu, barulah masuk ke peringatan Isra Mi'raj. Oh, belum lagi, masih membantah lagi. Memperingati Isra Mi'raj haram. Kalau memperingati hari jadi Saudi Arabia boleh. Tuh, peringatan heboh besar-besaran. Apalagi setelah sekarang Muhammad bin Salman, besar-besaran dibuat. Lanjut. Tuh gambar buku tuh mengenang Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Yang bawah itu mengenang pena Syekh Ibnu Utsaimin. Buat gedung besar, syukran, jazakumullah khairan, ditumbuhkan pena sekalian. Kalau mengenang manusia boleh, kenapa mengenang peristiwa Nabi Muhammad SAW tak boleh? Logika dipakai, pakai akal, pakai akal. Yang menolak kau kuang akal, tidak ada akal minum air akal. Lanjut. Oh, balik tadi Bu ya. Oke. Bid'ah itu apa? Semua yang tak ada di zaman Nabi. Oh, kalau begitu mobil dan HP bid'ah lah, karena tak ada zaman Nabi. Mobil dan HP tak bid'ah, karena mobil dan HP itu urusan dunia. Pesawat tak bid'ah, mobil tak bid'ah, HP tak bid'ah, karena mobil HP itu urusan dunia. Oh, jadi ada bid'ah urusan dunia, ada bid'ah urusan ibadah. Ada, ya. Kalau begitu bid'ah bisa dibagi dong. Paham? Katanya bid'ah tak bisa dibagi kan? Iya. Kullu bid'atin dalalah. Tak bisa dibagi. Semua bid'ah. Kalau tak bisa dibagi, berarti mobil HP bid'ah lah. Oh, tidak. Mobil sama HP tak bid'ah, karena ini urusan dunia. Jadi kalau gitu bid'ah bisa dibagi? Bisa. Tadi kau bilang tak bisa. Yang tak bisa itu kalau kau membagi, kalau aku bisa. Itu kan artinya bongak dinyo bisa, bongak di awak enggak. Lanjut. Lalu bid'ah itu apa? Bid'ah itu amalan yang tak ada dalilnya, baik umum maupun khusus. Itulah bid'ah. Asal tak ada dalilnya sama sekali, bid'ah, baik umum maupun khusus. Lanjut. Lah, habis. Barulah masuk obat. Sudah dibersihkan luka tadi, dikasih air panas, dibuang ini, bersih, baru masuk obat. Tak ada bisa obat masuk. Macam mana kita ceramahi orang tentang Isra Mi'raj? Dalam hati dia aja di situ, Isra Mi'raj ini bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Jadi selama dia dengar ceramah kita tuh, itu aja dalam hatinya. Aku berdosa. Menengok muka Buya ini, Buya bid'ah, Buya bid'ah. Jadi dia datang ke masjid itu sebetulnya bukan mau dengar ceramah kita. Dia ke masjid itu takut jenazahnya nanti tak diurus. Cuman itu aja. Maka dihilangkan dulu ini, raddus syubhat, dibuang. Syubhat itu samar-samar yang tak jelas. Kita jelaskan. Begini penjelasannya. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Ini menjadi polemik. Maka saya hadirkan beberapa pendapat. Ada 6 pendapat dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Kata Imam Tabari tahun pertama kenabian. Kata Imam Nawawi dan Imam Qurtubi tahun kelima. Pendapat ketiga malam 27 Rajab tahun 10. Pendapat keempat Ramadan tahun 12 kenabian. Pendapat kelima bulan Muharram tahun 13. Pendapat keenam Rabiul Awal setahun sebelum hijrah. Tapi yang populer masyhur di tempat kita 27 Rajab. Itu pendapat yang ketiga yang dipilih itu. Jadi kalau ada nanti orang mengatakan, Buya, katanya tak 27 Rajab, jangan macam-macam. Bilang aja ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi saya berdasarkan guru-guru kami di Al-Azhar pun
lebih condong kepada 27 Rajab. Udah simple aja. Kalau kau mau, itu teks Arabnya. Kalau tak tekunyah kau, ini yang teks Indonesia. Tak juga kau mau nerima, apa kepalanya? Lanjut. Lalu barulah masuk. Pertama, dada Nabi itu dibelah. Hadis Bukhari. Furija'an saqfi baiti, atap rumahku terbuka. Wa ana bi Makkah, waktu itu aku di Makkah. Berarti belum hijrah. Fanazala Jibril, turunlah Jibril. Fafaraja sadri, dibelahnya dadaku. Summa ghasalahu bima'i Zamzam, dibasuhnya hatiku dengan air Zamzam. Summa ja'a bitistin min zahab, dibawanya mangkuk. Tistin itu mangkuk, min zahab, dari emas. Mumtali'un, berisi hikmatan wa imanan, isi mangkuk itu hikmah dan iman. Fa'afaraghahu fi sadri, ditumpahkannya semua isi mangkuk itu ke dadaku. Summa atawaqahu, kemudian dijahitnya, dirapatkannya balik. Ini aja pun disampaikan khutbah Jumat, nanti selesai ini. Jadi maksud saya sampaikan dari A sampai Z, bisa dibuat berepisode. Episode pertama di masjid ini, episode 1. Bapak Ibu kalau mau tahu episode 2, jangan kemana-mana, nantikan di Masjid Ukhuwah Ustadz Maghfirah. Gitu. Jadi berepisode dibuat. Itu hadisnya. Apalah yang bisa diambil di sini? Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man. Dalam ayat lain, qad aflaha man tazakka. Setelah aflaha barulah wa dzakara. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Masuklah kajian tentang membersihkan hati dari riya, dari sum'ah, dari hasad, dari busuk hati. Itulah tasawuf. Mau pakai tasawuf, pakailah tasawuf. Tasawuf safa qalbuhu. Tak mau pakai istilah tasawuf, anti dengan tasawuf. Saya buku tasawuf tak boleh. Terus buku apa yang kau baca? Tazkiyatun nafs. La ilaha illallah. Tazkiyatun nafs itulah tasawuf. Saya nggak bisa makan klepon nih Pak Ustaz. Yang kau makan tadi buah melako, itulah dia. Bodoh kok dipelihara. Sebelum Isra Mi'raj. Terus ataitu bil buraq. Sesudah bersih tadi barulah datang buraq. Wa huwa dabbatu abyad. Buraq itu kendaraan putih, tawil. Fauqal himar, lebih besar dari keledai. Dunal baghli, ada banyak di situ. Dunal baghli, lebih kecil dari bighal. Bighal tu cemana bentuk bighal tu Buya? Buka handphone, tulis di Google tu bighal. Tengok ya. Al bighal. Bukan begal. Al-bighal. Langsung nampak. Nampak? Al-bighal. Jadi kalau ada terbaca bahasa Arab tak tahu arti, tulis saja situ. Langsung. Tulis ketik Arab. Tak bisa HP saya nulis Arab, berarti belum mu'alaf. Nanti saya ajarkan cuma mengislamkan HP. Yadha'u hafirahu, diletakkannya ujung kakinya inda muntaha tarafihi, di ujung pandangannya. Saking kan besarnya buraq tadi. Dulu waktu saya kecil-kecil, di rumah tetangga saya, di rumah kami tak ada. Di rumah tetangga saya, nampak saya lah gambar buraq. Badannya kuda, bersayap, kepalanya perempuan cantik. Rupanya itu dibuat Yahudi untuk mengejek Nabi Muhammad SAW, bernafsu kuda terhadap perempuan cantik. Jadi kalau ada itu di rumah kita sekarang, balik dari sini bakar langsung. Entah siapa yang membuat. Jadi buraq itu, nih Muslim. Ini menjelaskan buraq nih aja pun selesai satu episode. Jadi nanti pas khutbah Jumat jangan disampaikan semua nih, lama kali nanti khutbah. Ambil aja salah satu. Mana yang kira-kira cocok mengena, aku ambil ini aja lah.
Burak diambil dari kata barqu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat memambil mata mereka. Itu maka anak kecil tak boleh dipoto pakai flash, blitz. Karena barqu itu bisa mengambil minta dia. Makanya banyak orang menengok petir, menengok kilat bisa mata itu buta. Orang yang sudah pernah dikupas biji mata ini, dia mesti pakai kacamata hitam. Pergilah kami menyerahkan beras ke nenek-nenek. Wah, kacamata hitam ini. Berbisik tim di sebelah. Gak usah kita kasih beras, orang kaya, gaya dia. Pas sudah kami kasih baru bilangnya, saya baru operasi buka kelopak katarak, tak bisa nengok matahari. Nah, itu tak boleh kalian suuzon, kasihkan beras. Jadi apa maksudnya? Nabi itu Isra Mi'raj naik Burak. Burak itu cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa? 300.000 km per detik. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jaraknya 1.500 km. Kecepatan Burak 300.000 km per detik. Berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra? Nah, sampaikan di masjid-masjid khutbah nanti. Warning kepala jamaah. Langsung orang tuh buka handphone. Cahaya. Macam mana pula bisa jasad naik cahaya? Jibril itu cahaya. Dan Jibril tak naik Burak. Jibril mengiringi Burak. Jibril jismun nuraniyun, cahaya. Tinggal Muhammad SAW. Apakah dia cahaya? Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basani nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al li nura. Dalam riwayat lain, wa ja'alni. Dalam riwayat lain, wa ja'al li nura. Kalau dia meminta jadi cahaya, apakah ditolak Allah doanya? Tidak. Doa Nabi itu bukan macam proposal IKMI. Masuk. Kalau nanti jadwalnya di Pemko. Situ dimasang iklan. Tak usah. Lanjut. Bisikan Yahudi dan Nasrani. Mohon izin Bu ya, saya tak nampak kalau sampai kabel kita nih. Tak sampai. Ini diambil dari Tahdzibul Athar Imam Tabari. Fasami'tu nidaan an yamini, ku dengar ada memanggil-manggil dari sebelah kanan. Ya Muhammad, ala rislika as'aluka. Wahai Muhammad, berhentilah kau sekejap. Famadaitu, aku terus, walam a'ruj alaihi, tak aku pedulikan. Summa sami'tu nidaan an shimali, ada pula memanggil-manggil dari kanan. Ala rislika, berhentilah Muhammad. As'aluka, aku ada mau ku minta kepada engkau. Famadaitu, aku tak peduli, aku lanjut. Walam a'ruj alaihi, aku tak peduli. Tsumma istaqbaltu mur'atan fit tariq, jumpakulah ada seorang perempuan di jalan. Fara'aitu 'alaiha min kulli zinatin, ku tengok perempuan itu pakai perhiasan, pakai gelang, pakai subang, pakai anting, pakai rantai. Waqi'atu yadaha, sambil merafi'atu, diangkatnya tangannya, dia berkata, ya Muhammad ala rislika, Muhammad berhentilah sekejap, ada yang mau ku tanya ini. Famadaitu, aku terus saja berlanjut, kata Nabi. Summa ataitu baital maqdis, lalu aku pergi ke Baitul Maqdis, dan seterusnya. Inilah bisikan yang didengar. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Muhammad, sebelah kiri yang memanggil engkau tadi, zalika da'il yahud. Amma law qulta alaihi, seandainya kau iyakan tadi, yang memanggil tadi, umatmu ikut jadi Yahudi. Lalu kemudian yang tadi Muhammad, summa sami'tun an yasari, sebelah kiri itu adalah da'in nasara. Yang sebelah kanan manggil tadi, itu adalah propaganda Yahudi. Yang sebelah kiri propaganda Nasara. Seandainya kau ikut. Lalu yang perempuan tadi siapa? Dunia. Satu hadis. Ini aja pun disampaikan, selesai. 3. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia.
Dunia itu macam perempuan yang sedang berhias. Pandai bapak, pandai ustazah lah tuh menjelaskan. Udah habis, lanjut. Wanita memanggil dari Tahzibul Asar. Summa istaqbalani imra'atun 'alaha min kulli zinatin min zinatid dunya. Rafi'atu yadaha taqul 'ala rislika tilkad dunya. Itulah dunia wahai Muhammad. Tazayyanat laka. Itulah dunia. Jadi waktu Nabi Isra Mi'raj itu hampir tak jadi dia Isra Mi'raj gara-gara dipanggil perempuan. Jadi bapak-bapak yang tak jadi sholat ke masjid gara-gara dipanggil istrinya ke mall, mengawani belanja ke pasar pagi Arengka, itulah dia. Masuklah bumbu-bumbunya kan. Itu pokoknya, ini intinya, tambah-tambahan. Amma innaka law waqafta 'alaiha, seandainya kau ikut ajakan perempuan berhias tadi, lakhtartad dunya 'alal akhirah, berarti kau sudah memilih dunia daripada akhirat. Dari mana dapatnya? Tahzibul Asar. Siapa pengarangnya? Imam Tobari. Imam Tobari itu siapa? Itulah yang punya tafsir paling tua, disebut dengan tafsir Tobari, namanya Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tobari. Lebih tua lagi. Tafsir yang tak ada Israiliyatnya Tobari. Dan dia kelebihannya bersanad. Tapi sanadnya terlalu panjang. Datanglah Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, dipotongnya sanadnya sehingga sanadnya pendek. Itulah dia tafsir Ibnu Katsir. Tapi jarak Ibnu Katsir dengan Tobari 400 tahun. Lanjut. Berjumpa dengan 3 stasiun. Hatta intahaina ila ardi zati nakhlin. Kami pun sampai di sebuah tanah yang banyak pokok kurmanya. Pokok kurma kata dia bapak ibu, tak ada pokok sawit. Masuklah situ iklan untuk menanam kurma. Kalau kebetulan di situ ada program menanam kurma. Mau ajari pula Ustadz Ikmi. Inzil fanazaltu, aku pun turun. Fasallaitu, kemudian aku sholat di tanah itu. Summa rakibna, lalu kemudian kami pun naik lagi. Atadri aina shallaita? Tahu kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana kau sholat tadi? Allahu a'lam. Aku tak tahu. Shallaita bi Yasrib, tempat kau sholat tadi itu adalah di Yasrib. Belum jadi Madinah lagi. Belum hijrah, Nabi sudah mendatangi tempat hijrahnya itu. Bapak ibu jamaah sekalian, inilah pentingnya kita mengadakan survei sebelum kita ke tempat lokasi sesuatu. Jadi kedatangan saya ke masjid ini juga survei, karena kabarnya ada jamaah yang mewakafkan tanah. Di situlah masuknya. Fasallaitu bi Yasrib, sallaitu bi Tibah, bi Taibah. Nama lain dari Yasrib, Taibah. Itu dinyanyikan, ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayyana ashta'na lik. Ya Taibah maksudnya wahai kota Madinah. Ya dawal ayyana, dawa artinya obat, ayyana penyakit, ayyan. Penyakit apa itu? Penyakit ayyan. Ya dawal ayyana ashta'na lik, ashta'na lik, ishtaqna laka. Kami rindu kepadamu. Masuklah di situ lagu yang mantap suaranya, nyanyilah dia agak berapa menit, keluarlah kotak sedekah kan. Summan talaqtu tahwi tadauha, summan talaqat tahwi tadau hafiraha haitsu adraka tarfaha. Kemudian borok itu pun melangkahkan kakinya sejauh mata memandang, hatta balagna ardan bayda, sampai kami ke sebuah tanah yang putih. Qala li, Jibril berkata, inzil, turun Muhammad. Aku pun turun. Kemudian aku sholat di tempat itu. Setelah itu Jibril bertanya, tahu kau di mana engkau sholat tadi? Allahu a'lam. Shallaita bi Madyan, tadi kau sholat di Madyan. Shallaita inda syajarati Musa, tadi kau sholat di samping pokok kayu tempat Nabi Musa berlindung waktu lari dari kejaran. Ada 2 orang berkelahi, dipisah Nabi Musa tak mau, fawakazahu Musa, ditinju Nabi Musa, kelepak mati. Akhirnya larilah Nabi Musa dari Mesir, berlindunglah di bawah pokok kayu. Di pokok kayu itulah Nabi turun.
Begitu Nabi Musa lindung di bawah pokok kayu, nampaknya lah orang ngantri panjang. Ngantri panjang, didatangi Nabi Musa. Kalian ngantri apa ini? Kata orang tuh, BLT habis pilkada. Masuklah di situ. Kami ngantri ada air. Di depan tuh ada sumur, tapi sumur itu tertutup batu besar. Datang Nabi Musa, didorongnya batu itu, bergeser. Padahal orang yang sudah mendorong itu 30 orang, tak bergeser. Dia sendiri bergeser. Patutlah mati sekali tinju. Tenaga 30. Setelah bergeser batu, orang-orang yang ngantri tadi mengatakan, kaulah dulu ambil air Musa, karena kau yang menggeser batu. Nabi Musa menengok ada anak gadis di belakang 2 orang. Lalu apa kata Nabi Musa? Ladies first. Datanglah perempuan tadi mengambil air. Pisang emas bak berlayar masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa. Membalas budilah perempuan tadi. Mestinya kami lama menunggu air nih Musa. Bagaimana kami cara membalasmu? Aku tak ada kerja, kata Musa. Kalau gitu ayolah, ayah kami sedang cari kerja. Dibawanyalah ke rumah. Nama ayahnya Syuaib. Selesai satu episode. Habis. Kita lanjutkan, balik ke cerita ini. Belum lagi Ustaz. Summan talaqtu, aku naik lagi. Summan talaqat tahwi bina. Kemudian naik aku lagi ke Burak. Burak pun melangkahkan kakinya sejauh mata memandang. Maka aku pun sampai turun solat ketiga. Jibril bertanya, di mana kau solat tadi Muhammad? Aku tak tahu. Sholaita baita lahmin, kau solat di rumah daging. Bait rumah, lahmin daging, bait lahm. Kata orang kawan kita tetangga sebelah, Bethlehem. Bethlehem, Palestina. 3 tempat sholat Nabi. Pertama Madinah, kedua tempat Musa, ketiga tempat Isa alaihissalam. Dari mana dapat Ustaz ini? Dari kitab Majma' Az-Zawaid. Bagaimana status periwayatnya? Ishaq bin Ibrahim bin Ala wathaqahu Yahya ibn Ma'in. Kata Imam Yahya bin Amin, dia periwayat yang thiqah. Wa dha'afahu Nasa'i, tapi kata Imam Nasa'i dia dhaif. Bagaimana kalau seorang periwayat didhaifkan oleh Imam Nasa'i? Ada periwayat Sahih Bukhari didhaifkan oleh Imam Nasa'i. Periwayat kalau dhaif berarti hadisnya dhaif. Maka bacalah buku judulnya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i. Periwayat Muwatta' Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang didhaifkan oleh Imam Nasa'i. 300 halaman. Siapa penulisnya? Tesis Abdul Somad. Gitu cara kita untuk menyombongkan sama orang-orang yang sombong. Bukan sama Ustadz Ikmi. Ustadz Ikmi baik-baik. Lanjut. Menuju Baitul Maqdis. Farakibtuhu, aku pun naik Burak. Hatta ataitu baita, sampai aku sampai ke Baitul Maqdis. Kalau tak pakai alif lam, Baitul Maqdis. Kalau pakai alif lam, Al Baitul Muqaddas. Kalau tak pakai alif lam, Baitul Maqdis. Kalau pakai alif lam, Al Baitul Muqaddas. Ustaz, bisa saya tanya? Bisa. Apa arti Baitul Maqdis dengan Maqdis dengan Muqaddas? Kalau cuman pertanyaan macam itu tak usah kau tanya ke saya. Tanya sama ustaz lain. Rupanya dia tak bisa jawab. Itu kan Ustaz Ikmi, ustaz dari lembaga lain. Lanjut. Farabattuhu, aku tambatkan. Bil halaqatil lati yarbitu bihal anbiya, halaqah, lingkaran, bulatan, tiang. Tiang ini kan bulat. Bulat itu namanya halaqah. Guru duduk, murid berkeliling, namanya halaqah. Kau dari mana tadi? Dari halaqah. Melingkar. Nabi-nabi pun menambatkan situ juga. Jadi jamaah sekalian, sudahkah kita kunci sepeda motor kita tadi di luar? Saya sudah tawakal kepada Allah Pak Ustaz. Nabi aja ditambatkannya. Apa pula kau tak kau kunci motor kau di luar?
Nah, itu bumbu-bumbunya. Awak ajari pula lagi jamaah, ustad-ustad. Ada ikhtiar, ada usaha menambatkan. Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal am utliquha. Kubiarkan ini kendaraanku ini biar di luar masjid aku bertawakal atau ku tambatkan? Tambatkan dulu. Iqilha, tambatkan, summa tawakal. Setelah itu barulah bertawakal. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Lanjut. Summa dakhaltul masjidah. Aku pun masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Fa shallaitu fihi raka'ataini. Salat sunat aku 2 rakaat. Keutamaan salat sunat, idza dakhala ahadukumul masjidah. Kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai salat 2 rakaat. Nabi salat sunat 2 rakaat. Karena setempat sujud. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Bekas-bekas tapak kaki, bekas-bekas tempat sujud menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pula malam ini ada jamaah ini yang datang peristiwa Mi'raj. Begitu datang langsung duduk dan makan lepat pula. Tapi bukan jamaah di masjid kita ini, di masjid lain. Kata Ustaz Ikmi tadi, indir jamaah yang langsung masuk tak salat sunat. Kata jamaah di belakang, ku tengok Ustaz pun tadi tak ada salat sunat. Lanjut. Wa qad ra'aitu aku menengok ni diriku, ku tengok diriku fi jama'atin minal anbiya, bersama jamaah para nabi. Fa idza Musa qa'imun yusalli, Nabi Musa salat. Fa idza rajulun darbu ja'dun, ada pula seorang laki-laki rambutnya keriting. Ka'annahu min rijali Senu'ah, seakan-akan dia dari orang kampung Senu'ah, rambutnya keriting. Wa idza Isa bin Maryam, Nabi Isa itu keriting rambutnya. Rupanya dia Nabi Isa. Qaimun yusalli, dia pun tegak salat. Aqrabun nas bihi, yang mirip dengan Nabi Isa itu syabahaha Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Inilah si Urwah. Kalau kalian mau menengok wajah Nabi Isa, tengoklah si Urwah, kata Nabi, sahabat Nabi. Wa idza Ibrahim, aku tengok ada Ibrahim, qaimun yusalli, dia juga salat. Asbahun nas bihi, yang paling mirip dengan dia sahibukum. Kalau kalian mau menengok Nabi Ibrahim, yang paling mirip dengan dia sahibukum, kata Nabi. Nabi waktu bilang sahibukum tuh kawan kalian inilah yang paling mirip dengan dia. Tapi pas menyampaikan ini nanti jangan tunjuk sahibukum. Fahanatus shalah, sampai waktu salat, fa ammamtuhum, aku menjadi imam mereka. Ini kok dijelaskan satu episode. Seluruh agama di dunia yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, bersimpuh sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, inqata'a amaluhu, putuslah amalnya. Coba tengok hadisnya. Nabi Musa sudah meninggal atau belum? Sudah. Salat apa tak salat dia? Tuh Nabi Musa, Isa okey lah. Isa diangkat Allah, masih hidup. Musa salat, Ibrahim salat. Tapi katanya iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Inqata'a amaluhu al-amal at-taklifi. Yang inqata'a itu amal taklifi. Amal taklifi itu apa? Amal wajib. Begitu kita mati, sholat wajib putus. Tapi apakah kita masih bisa sholat? Bisa. Nih, dari mana Ustaz Dambi pengambilan itu? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ketika dia dibantah waktu dia ziarah ke makam wali dan orang soleh, dia dibantah. Kenapa kau minta doa sama orang soleh? Orang soleh itu sudah mati. Kenapa kau minta doa dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu sudah mati. Orang kalau sudah mati, inqata'a amaluhu. Dibacakan Syekh Sya'rawi tentang hadis Isra Mi'raj, terdiam mulutnya. Entah karena diam dapat duit, entah karena dapat pisang, Allahu a'lam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nanti kalau kita sudah mati, kita tidak bisa sholat lagi jamaah. Ini Pak Ustaz bisa sholat, ini lain.
Yang tak bisa itu sholat taklifi, sholat wajib. Kalau sholat ibadah kepada Allah, maka nabi-nabi, orang-orang soleh tetap sholat. Dan makna sholat adalah doa. Bisa umat kita, ayah kita almarhum, almarhumah itu mendoakan kita. Bisa. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa izin Allah. Kalau tak izin Allah, tak juga bisa. Lanjut. Falamma faragtu minas shalah, ketika aku selesai salat, qala qailun, ada yang berkata, ya Muhammad, haza malikun, ini Malik, sahibun nar, Malik penjaga neraka. Kenapa sahibun itu diartikan penjaga? Sahibun artinya orang yang selalu bersama, itu artinya sahibun. Jadi sahibun nar, orang yang selalu bersama dengan neraka. Itulah Malik. Ini siapa ini? Ini sahib saya, ketua IKMI. Ini sahib saya. Arti sahib artinya kami selalu bersama. Sahibun satu, kalau jamak ashab. Kau apa? Aku ashabun nar. Nauzubillah. Selalu bersama neraka, penghuni neraka sebenarnya. Tapi yang dimaksud di sini sahibun nar. Fasallim alaih. Muhammad, ucapkan salam sama dia. Lalu aku pun mengucapkan salam. Faltafattu ilaih, aku pun menoleh ke dia. Fabada'ani bisalam, dia pula yang duluan mengucapkan salam ke aku. Idzal taqal muslimani, kalau berjumpa dua orang muslim, siapakah yang paling mulia di antara keduanya? Awwalu man yabda'u bis, yang pertama kali mengucapkan salam. Assalamualaikum Ustaz. Kadang mentang-mentang kita ustaz, tak pula mau mengucapkan salam. Orang nunggu, kau dulu salam. Pelajaran bisa kita ambil. Lanjut. Summa nazartu, lalu aku melihat, fa idza ana biqaumin, aku berada di tengah orang, yahzi min juludihim wa yardu min afwahihim. Lalu kemudian kulit-kulit mereka itu copot lepas. Lalu kemudian dari mulut, wa yuqalu kullu ma kama akaltum, makanlah kamu sebagaimana kamu makan. Fa idza, mereka benci betul. Man haula Jibril, siapa mereka? Haula al-hammazun, al-lammazun, yang ada dalam Quran. Humazatul lumazah, alladzina ya'kuluna min luhumin nas, mereka yang memakan daging manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka merusak kehormatan manusia. Bisabbi, sabbi caci maki. Orang kalau mencaci maki biasanya dipakainya telunjuk ini, maka telunjuk ini disebut dengan sabbabah. Sabba yasubbu, sabbabah, ini yang dipakai untuk menunjuk-nunjuk orang kalau sedang kelahi. Itu mah kau telunjuk kau disebut dengan sabbabah, karena ini yang mencaci maki. Tapi ketika sholat berubah sabbabah ini menjadi sabbahah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sholat merubah sabbabah menjadi bertasbih di agung Allah Subhanahu wa taala. Satu episode membahas tentang orang yang suka ghibah, namimah, caci maki, sumpah serapah. Nabi ketika Isra Mi'raj itu jamaah, apa saja yang dia lihat? Yang pertama, tapi karena waktu kita hanya 60 menit, maka hanya 3 saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk lebih selanjutnya, kita akan lanjut pada Isra Mi'raj tahun depan, insya Allah. Oh, kata Ustaz tadi. Lanjut.